Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 6 Kota Surabaya. Hari ini kita berjumpa lagi dalam program TV Belajar dari Rumah bersama Guruku. Program ini merupakan kerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan SBO TV. Nah, anak-anak, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama Ibu Charles Mega Nurminawati dari SDN Sawung Galing 1 Kota Surabaya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, serta semoga wabah virus corona ini segera berakhir. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa mulai. Selesai. Halo anak-anak hebat Kota Surabaya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalau Bu Mega tanya kabar kalian, kalian jawab dengan 3 kalimat ya. Saya hebat, saya sehat, saya ceria. Bisa anak-anak? Kita ulangi sekali lagi ya. Bagaimana kabar anak-anak hebat kelas 6 Kota Surabaya? Saya hebat, saya sehat, saya ceria. Nah, anak-anak, hari ini apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran di depan TV kalian? Hebat sekali, ternyata anak-anak sudah siap semua di depan TV ya. Bagi yang belum, ayo segera merapat ke TV kalian, cari channel SBO TV. Persiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Karena hari ini kita akan belajar mengenai tematika tokoh dan penemuan dengan materi hak anak di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak-anak dapat menjelaskan pengertian hak. Yang kedua, anak-anak bisa menjelaskan hak dasar anak. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menyebutkan contoh hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Anak-anak juga bisa membuka buku tema 3 kelas 6, buku siswa halaman 11 sampai 13. Nah, anak-anak, apakah hak itu? Ada yang tahukah anak-anak? Hak itu apa? Pintar sekali. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh manusia sejak dia lahir. Jadi setiap anak, setiap orang mempunyai hak. Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham tentang hak, mari anak-anak berdiri semua, kita menyanyikan lagu tentang hak dasar anak. Siap anak-anak?
Nah, anak-anak, itu tadi adalah lagu tentang hak dasar anak. Apa saja hak dasar anak? Hak dasar anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu yang pertama adalah hak hidup. Hak hidup dari anak masih di dalam kandungan, dia sudah mempunyai hak untuk hidup. Yang kedua, hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang ini berhubungan dengan pendidikan anak. Setiap anak butuh hak tumbuh kembang. Yang ketiga, hak perlindungan. Anak memiliki hak untuk mendapatkan keamanan perlindungan baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Dan yang terakhir adalah hak partisipasi. Apa itu anak-anak? Hak partisipasi adalah hak anak untuk bebas berpendapat. Apapun pendapat anak bebas mengutarakannya. Nah, anak-anak masih penasaran untuk materi selanjutnya? Jangan kemana-mana, karena setelah ini Bu Mega akan kembali lagi dalam program TV Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai, halo anak-anak hebat kelas 6 Kota Surabaya. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang hak dasar anak. Nah, sekarang Bu Mega akan mengajak kalian untuk tepuk hak anak. Ikuti gerakannya Bu Mega ya. Tepuk hak anak. Hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi. Nah, anak-anak, itu adalah hak anak. Nah, hak anak ini bisa kita terapkan di mana aja, di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang hak anak di rumah. Nah, hak anak di rumah yang pertama, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Ya, betul sekali. Ini adalah gambar anak di rumah bersama keluarganya sedang makan. Hak anak pertama yaitu mendapat makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi merupakan kebutuhan utama seorang anak untuk tumbuh kembang. Nah, yang kedua yaitu hak mendapat kasih sayang. Kasih sayang ini berbagai macam bentuknya ya anak-anak. Bisa berupa perhatian maupun berupa benda. Contohnya yang sering kalian dapat dari orang tua kasih sayang yaitu uang jajan. Berapapun uang jajan yang kalian dapat dari orang tua harus kalian terima dengan ikhlas. Tidak boleh kita mengeluh. Nah, hak anak yang ketiga yaitu mendapat kenyamanan saat belajar di rumah. Anak-anak sekarang sedang masa pandemi corona. Anak-anak pasti belajar di rumah bersama orang tua kalian. Nah, kalian juga bisa bertanya kepada orang tua kalian apabila ada tugas rumah yang kalian tidak mengerti. Tetapi ingat ya, orang tuanya tidak boleh mengerjakan. Nah, yang kedua yaitu hak anak di sekolah. Apa saja ya anak-anak? Yang pertama yaitu anak berhak memperoleh pelajaran dari guru. Karena kita sekarang masih dalam masa pandemi corona, anak-anak memperoleh pelajaran dari guru berupa tugas daring. Nah, tugas-tugas itu kalian harus kerjakan agar kalian juga bisa mendapat hak memperoleh nilai dari guru. Yang ketiga yaitu memperoleh kasih sayang dari guru. Nah, selanjutnya yaitu hak anak di masyarakat. Apa saja ya? Nah, anak-anak, hak anak di masyarakat antara lain yaitu bermain di lingkungan yang bersih. Itu termasuk hak anak. Yang kedua, memperoleh rasa aman di lingkungan masyarakat. Dengan memperoleh rasa aman, anak-anak bisa bebas bermain di lingkungan sekitar.
Yang ketiga, memperoleh kenyamanan di lingkungan masyarakat. Dengan adanya rasa aman, nyaman, anak-anak bisa memperoleh haknya dengan sebaik-baiknya. Nah, anak-anak, hak-hak anak tersebut sangat banyak ya. Maka jangan lupa kita sebagai seorang pelajar, kalian juga harus melaksanakan kewajibannya. Nah, sekarang hak warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Apa saja? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, sesuai dengan pasal 27 ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi, semua warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua, pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan. Semua warga negara berhak mengutarakan pendapatnya masing-masing, asal sesuai dengan aturannya. Nah, yang keempat yaitu pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya tersebut. Pada pasal ini, setiap warga negara berhak memeluk agamanya masing-masing dan tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain. Nah, selanjutnya pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Apabila negara dalam keadaan darurat, kita sebagai warga negara berhak ya ikut membela negara kita. Dan yang terakhir, pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Maka oleh karena itu, anak-anak nanti kelas 6 setelah lulus SD, anak-anak harus melanjutkan ke jenjang SMP dan seterusnya. Karena pendidikan adalah hak setiap anak. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini tentang hak, nanti di segmen 3 akan ada telepon interaktif. Tetap di depan TV kalian di channel SBO dalam program TV Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak hebat kelas 6 Kota Surabaya. Kita masuk pada segmen ketiga, yaitu telepon interaktif. Anak-anak yang berada di rumah bisa menelepon ke nomor 03121000501 atau di layar TV kalian ya. Nah, sudah ada penelpon masuk? Nah, karena belum ada penelpon masuk, kita lanjutkan ke sesi kuis. Nah, anak-anak, untuk kuis kita, perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar pada layar kaca kalian. Dari gambar berikut, gambar manakah yang menunjukkan seorang anak sudah mendapatkan haknya? Nah, gambar yang pertama yaitu gambar seorang anak mendapatkan haknya untuk belajar. Apakah hak anak tersebut sudah mendapatkan haknya? Ya, betul sekali. Anak tersebut sudah mendapatkan haknya. Yang kedua, oh ada telepon masuk. Belajar dari rumah bersama guruku. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi. Belajar dari rumah bersama guruku. Belajar dari rumah bersama guruku. Iya, pinter sekali. Dengan siapa ini? Nuria Jazilatul Hikmah. Dari SD?
Dari SD mana anak cantik? 08. Oke. Mau bertanya atau mau menjawab kuis? Mau bertanya. Iya. Pertanyaannya apa cantik? Halo. Kenapa hak seseorang? Ya. Halo. Kenapa orang tua haknya memperoleh kasih sayang? Mengapa orang tua haknya memperoleh kasih sayang? Oh, mungkin mengapa anak memperoleh kasih sayang atau orang tua memberikan kasih sayang ya? Ya. Bagaimana? Ya. Ya, Bu Mega bantu jawab ya. Oke anak-anak, tadi dijelaskan di awal segmen tadi bahwa setiap anak mempunyai hak. Nah, salah satunya yaitu hak mendapat kasih sayang dari orang tua. Mengapa seorang anak mendapat hak kasih sayang dari orang tua? Karena orang tua adalah orang yang melahirkannya. Dari anak-anak masih di dalam kandungan, anak-anak sudah mendapat hak kasih sayang dari kedua orang tua kalian. Seperti itu ya. Bagaimana? Oke. Nah, ada telepon masuk lagi. Oke. Halo, belajar dari rumah bersama guruku. Belajar dari rumah bersama guruku. Iya, pinter, anak ganteng. Ada yang mau bertanya atau menjawab pertanyaan? Bertanya. Iya, dengan siapa ini anak ganteng? R. Akbar Naufal Raffi Fadila. R. Akbar. Oke, Akbar ya, Bu Mega panggil Akbar ya. Dari SD mana? Ya. Dari SD mana? SDN Pacar Keling 5 Surabaya. SDN Pacar Keling 5 Surabaya. Hebat sekali. Teman kalian Akbar berani bertanya, berani menelpon. Oke, ada pertanyaan Akbar? Ada. Ya, apa pertanyaannya? Bagaimana jika hak anak tidak terpenuhi dan tolong jelaskan. Ya. Bu. Ya, Akbar. Bagaimana kalau hak anak tidak terpenuhi? Bagaimana jika hak anak tidak terpenuhi? Ya. Ya, Bu Mega Tolong bantu jawab. jelaskan. Ya, Bu Mega bantu jawab ya, Akbar. Bagaimana kalau hak anak tidak terpenuhi? Nah, anak-anak, tadi sudah Bu Mega jelaskan kalau setiap anak mempunyai hak. Kalau hak tersebut tidak terpenuhi, biasanya anak-anak ada yang melakukan kenakalan atau berontak sama orang tua. Jangan, ya. Jadi kalau misal anak-anak di rumah ada hak-haknya yang tidak dipenuhi sama orang tua, komunikasikan yang baik dengan kedua orang tua. Jangan sampai anak-anak menjadi anak yang nakal atau brutal. Begitu ya Akbar ya? Oke? Apakah ada penelpon masuk lagi? Oh, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, Bu Guru akan melanjutkan ke kesimpulan. Nah, kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki oleh manusia sejak lahir. Yang kedua, ada 4 dasar hak anak, yaitu hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Yang ketiga, setiap anak mempunyai hak baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kita sebagai anak harus melaksanakan hak tersebut dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, setiap warga negara mempunyai hak,
yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dan sebelum menuntut hak, anak-anak jangan lupa, anak-anak harus melaksanakan kewajiban dahulu. Untuk kewajiban nanti akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, Bu Guru akan memberikan oleh-oleh untuk kalian. Apa ya? Yaitu tugas. Kalian bisa mencatat pada buku kalian, atau karena anak-anak Surabaya semakin canggih bisa foto. Difoto, kemudian dikerjakan pada kertas kalian dan dikumpulkan ke guru kelas masing-masing ya, agar kalian juga mendapatkan hak memperoleh nilai dari guru kelasnya masing-masing. Nah, tugas untuk hari ini yang pertama, apakah yang dimaksud dengan hak? Yang kedua, jelaskan 4 hak dasar anak. Yang ketiga, sebutkan contoh penerapan hak anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Minimal sebutkan 3 ya. Oke anak-anak, sudah selesai untuk mencatatnya? Oke, kalau sudah selesai, anak-anak, untuk hari ini pelajaran kita tentang hak sampai di sini. Untuk minggu berikutnya, anak-anak akan belajar tentang kewajiban. Jadi jangan hanya menuntut hak, tetapi kita harus juga melaksanakan kewajiban kita. Nah, kewajiban kita selama pandemi yaitu 1. Memakai masker, 2. Sering cuci tangan, yang ketiga, jangan sering berpergian kecuali keadaannya penting. Nah, anak-anak yang ada di rumah, demikian untuk pelajaran kita hari ini. Saksikan terus channel SPO TV setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 7 sampai jam 12. Karena anak-anak bisa belajar dari rumah bersama guruku. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Kita bertemu lagi dalam pelajaran belajar dari rumah bersama guruku.